Apa bicara? Karena udah buang sampah sembarangan. Iya, karena buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Terus matiin keran kata si Abi. Abi dari mana itu? Belum matiin keran katanya. Nah, jadi semoga untuk kedepannya tidak ada lagi musibah-musibah yang menimpa kita. Semoga semuanya sehat walafiat. Oke? Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau pimpin doa dulu. Ayo Abang. Doa selesai. Masih Abang, oke? Oke, berdiri dulu nak. Kita nyanyikan lagu. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Oke, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Aliando, Agita, Cahaya, Christian, Christian, Daud, Edo, Farel, Gabriel, Grecia, Habib, Mesra, Nur, Stephen, Terry. Udah hadir semua? Hadir kan? Gak ada yang sakit? Nah, hari ini Ibu mau kasih tahu namanya surat pribadi dan surat resmi. Ada yang belum tahu nggak surat resmi dan surat pribadi itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang belum tahu nggak? Surat resmi itu surat yang dibuat untuk keperluan formal dan bersifat resmi oleh instansi, organisasi, atau lembaga yang secara hukum. Surat ini menggunakan bahasa baku, memiliki format struktur seperti kip, kod surat, dan nomor surat, serta dibuat dengan tujuan menyampaikan informasi atau pesan secara resmi. Kalau surat pribadi bagaimana, Bu? Surat pribadi surat yang dibuat oleh seseorang untuk keperluan pribadi, bukan untuk kepentingan resmi atau kedinasan. Surat ini bersifat personal dan menggunakan bahasa yang bebas, bisa baku atau tidak baku, sesuai dengan hubungan antara pengirim dan penerima. Contohnya adalah surat untuk keluarga, sahabat, teman, atau surat lamaran pekerjaan. Di sini, karena kita nggak ada yang fokusnya kena banjir, jadi Ibu lihat kan. Nah, di sini, ini ada nih contoh surat resmi. Contoh surat apa? Resmi. Nampak? Nampak. Yang ini contoh surat pribadi. Surat apa? Pribadi. Kalau anak Ibu kurang jelas, ini dia contohnya. Yang ini surat pribadi, yang ini surat resmi. Nampak? Nampak Abang? Nampak kan? Jadi di dalam surat resmi itu tujuannya itu menyampaikan pemberitahuan, izin, pengumuman dan lainnya sebagai pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terus fungsinya itu apa aja ya, Bu? Fungsinya itu ada menyampaikan informasi penting, mengirim perintah atau permintaan formal, membuat komitmen formal antara dua pihak, meminta izin. Terus ada tuh ciri-cirinya. Apa aja ya ciri-cirinya? Siapa yang tahu?
itu surat-surat resmi. Ada surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat pengadilan atau undangan atau edaran. Nah, jadi ada juga nih surat pribadi. Surat pribadi juga ada nih fungsinya. Fungsinya apa aja ya, Bu? Ada fungsinya itu untuk mengekspresikan diri, menjadi wakil penulis, sarana menyampaikan ide, dan sebagai sarana menyampaikan informasi. Ada juga nih ciri-ciri surat pribadi. Apa aja? Bersifat subjektif atau tidak baku, pribadi, sopan, tidak formal. Ada juga nih contohnya. Contohnya itu kepada siapa? Sahabat. Kepada siapa lagi? Kepada pacar atau Habib. Ada pacar Habib. Terus siapa lagi? Undangan pesta dan lain sebagainya. Ada juga nih unsurnya. Unsur surat pribadi, tempat dan tanggalnya, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim surat. Nah, jadi di sini kan sudah Ibu jelaskan nih apa itu surat pribadi, apa itu surat resmi, dan juga ada contohnya Ibu berikan. Nah, jadi ada nggak pertanyaan anak Ibu? Ada nggak yang bertanya? Tidak ada. Jadi ini Ibu nih, ada LKPD namanya lembar kerja tadi bikin. Ibu minta anak Ibu buat kelompok. Buat apa? Kelompok. Kita kan ada 15 orang nih. Jadi nggak bisa kan kalau dibagi yang sama. Jadi Ibu minta kelompoknya itu ada berisi 4, 3, 4 orang. Ayo buat kelompok yuk. Nah, sudah ada buat kelompok. Jadi anak ibu minta kalian itu membuat contoh surat pribadi dan surat resmi. Ada berapa kelompok kita? 4. Jadi ibu mau 2 kelompok resmi, 2 kelompok surat pribadi dengan yang berbeda. Bisa? Bisa. Enggak kan? Satu orang satu kertasnya. Jadi ibu minta kalian membuat surat pribadi dan surat resmi.
Oke, sudah ada yang siap? Nah, Ibu mau nih kalian bacakan surat pribadinya atau surat resminya salah satu orang. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang mau? Ini tangan. Ayo, Nut. Pribadi. Ya, pribadi. Cinta sahabatku tersayang. Bagaimana kabarmu di Jakarta? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Aku menulis surat ini untuk menyampaikan kerinduanku padamu. Karena sudah 2 tahun kita tidak pernah ketemu. Jadi, bagaimana kehidupanmu di sana? Apakah kamu merindukanku? Apa yang membuatmu di sana senang? Aku juga ingin menyampaikan kabar yang sedikit sedih karena di tempatku terjadi banjir yang sangat besar. Semoga aku dan keluargaku tidak akan mengalami hal itu lagi, dan semoga kamu tidak akan mengalami kejadian seperti aku. Nah, terima kasih sudah membaca surat ini ya, Nit. Oke, terima kasih, Nut. Di dalam surat pribadi ada tuh ciri-cirinya. Siapa yang tahu? Ayo, Stephen. Surat pribadi tidak menggunakan kode surat, tidak menggunakan nama surat, Terus. pembuka dan penutup bervariasi, Ayo, siapa lagi yang tahu? Ayo, siapa lagi yang tahu? Alianda tahu? Ayo, Bang. Apa aja, Bang? Cirinya. Edo, ayo Do, apa aja Do? Ciri surat pribadi. Pribadi. 1. Sifat sederhana. 2. Pribadi. 3. Sopan. 4. Tidak formal. Oke, nah. Dalam surat pribadi juga ada nih contohnya. Contohnya apa aja? Apa aja contoh surat pribadi? Seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, Stephen. surat untuk teman, surat Teman, terus untuk saudara, saudara, dan terus undangan pesta. nama pesta ya. Dan surat resmi nih, surat resmi ada nggak fungsinya? Yang tadi Ibu ucapkan, yang tadi Ibu jelaskan. Masih ada yang ingat nggak fungsinya? Ayo, Grace. Fungsi surat resmi. 1. Menyampaikan informasi penting. 2. Mengirim perintah atau permintaan formal. 3. Membuat komitmen formal atau antara dua pihak. 4. Meminta izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Oke, terima kasih, Grace. Sudah di dalam surat resmi itu ada apa aja? Nah, yang pertama ada apa aja? Siapa yang tahu ada apa aja? Iya, ayo ciri-cirinya. Menggunakan surat surat. 2. Terdapat nomor surat, lampiran dan tulisan. 2 kalau 3. Isi surat yang sifat resmi. 4. Menggunakan bahasa baku, singkat dan jelas. 5. Format menulis menggunakan format grafis surat. Oke, terima kasih. Sudah, jadi anak Ibu tahu nih semua. Berarti anak Ibu tadi semua apa yang dijelaskan kalian mendengarkan, kalian tahu cirinya, kalian tahu apa ada contohnya, tahu membuat suratnya. Jadi udah paham ya surat resmi dan surat pribadi. Oke? Udah paham semua? Udah paham semua? Udah boleh. Surat resmi nggak boleh pakai bahasa ya, bahasa sehari-hari kita. Kayak manggil kawannya, weh mana kalian? Nggak boleh. Karena surat resmi. Kalau surat pribadi boleh, tapi jangan kayak gitu. Weh, gimana kalian? Masa nggak ada sopannya? Atau nggak
ini.